Kalau ini tidak profit, kita akan tutup channel ini. Untuk apa kita buat channel ini kalau untuk membuat orang-orang jadi loss gitu ya bang. Saya akan kekeh tetap untuk open posisi sell ya bang. Kita lomba bandal dengan binomonya ya, dengan candlesticknya. Kita akan adu kekerasan ya bang. Adu kekerasan. Oke, mungkin buat abang-abang, mungkin ini juga yang abang-abang cari. Ketika kita loss, bagaimana kita mengambil modal kita kembali gitu ya bang. Halo teman-teman, selamat malam. Semoga sehat-sehat semua. Oke, pada malam hari ini saya akan trading. Ini tengah malam ya abang-abang ya, jam 00.18 saya akan trading kembali untuk membuat sampel bagaimana kita memahami informasi dan konfirmasi yang benar-benar akurat untuk kita open posisi ya bang. Oke, kita langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung lihat sini marketnya sedang adanya penurunan. Kita ambil langsung buy-nya sorry. Sampai close periode kita akan coba sell di sini. Kita ikutin trennya. Oke, dia udah keburu turun ya bang. Kita terlambat sebenarnya. Harusnya kita ngambilnya di sini, tapi nggak masalah. Kita akan tunggu. Oke, karena kita lihat di sini adalah informasinya pelemahan untuk naik. Artinya akan ada penurunan di sini. Konfirmasinya adalah penurunan, langsung dikonfirmasi kuat oleh adanya resisten di sini. Itu makanya alasan saya ambil sell sampai close periodenya ya bang. Dan yang kedua, tren sedang mengalami penurunan gitu ya bang ya. Oke, di sini saya akan bahas bahwa candle seperti ini, candle berwarna hijau. Saya akan ulang-ulangi kembali untuk abang-abang semua. Candle berwarna hijau, ikutin sumbu panjangnya ya bang. Ikutin sumbu panjangnya. Dan candle berwarna merah, ikutin sumbu terpendeknya ya bang, seperti ini. Nah, oke, itu adalah arah harga untuk turun gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu di sini. Kita lihat apakah ada area support di sebelah kirinya yang menjadi pengganjalnya ya. Nah, ini takutnya seperti ini adalah area resisten gitu yang udah membackup sebagai support nantinya ya. Oke, tapi di sini kita tunggu. Kemungkinan besar kita pasti profit. Jadi strategi ini sudah saya bagikan sebelum-sebelumnya di video yang setelah saya upload. Jadi buat abang-abang semua, jika abang-abang ingin lebih mengenal candlestick, ingin belajar teknikal per satu periode, boleh mampir di channel ini ya bang. Boleh mampir di channel ini karena saya di sini akan memberikan apa yang saya ketahui. Saya akan memberikan sharing apa yang saya ketahui tentang trading ya bang ya, tentang trading. Saya akan bagikan di sini setiap hari. Jadi buat abang-abang yang ingin belajar trading open posisi, belajar teknikal, belajar candlestick, boleh gabung di channel ini ya bang ya. Biar jangan ketinggalan, silahkan di subscribe, aktifkan tombol loncengnya ya bang. Oke, di sini kita yang pastinya akan profit karena akurat dari titik konfirmasi kita benar-benar akurat ya bang ya. Oke, namun kita tunggu di sini sekitar 10 detik lagi. Oke, kita rubah dulu karena tadi nggak sempat merubahnya. Oke, jadi saya opennya kecil-kecil aja ya bang ya, kecil-kecil. Yang penting kita dapat profit. Oke, di sini kita profit. Saya di sini akan open posisi sebanyak 5 kali. Ini open pertama. Oke, yang sekarang kita akan open kedua ya bang ya. Ini open kedua kita. Kita lihat di sini. Oke, di sini adalah pelemahan daripada seller. Kita akan lihat dulu resisten yang akan dia sentuh di sini. Oke, itu resistennya ya bang ya, yang mungkin akan menjadi area support di sini ya bang ya. Tapi kita lihat di time frame 1 menitnya, konfirmasi yang dihasilkan di sini C1-nya apa gitu ya bang ya. Saya sudah jelasin, kita selalu open posisi
melihat ini adalah C5-nya informasi dan C1-nya adalah konfirmasi gitu ya Bang ya. Oke, di sini akan terjadinya penurunan. Ketika dia akan naik, kita akan ambil selnya sampai close periode. Karena di situ tombol candle berwarna hijau yang membawa kekuatan untuk turun ya Bang ya. Saya sudah barusan tadi saya jelasin kalau candlestick berwarna hijau itu ikuti sumbu paling kecilnya ya Bang, paling panjangnya ya. Oke, kita lihat di sini. Kita langsung open posisi di situ. Kita dapat titik tertingginya dan dia nanti jika dia akan coba naik lagi, kita akan tetap ambil sell-nya ya Bang ya. Oke, kita tunggu sekitar 4 menit lagi. 1, 2, 3 ya, sekitar 4 menit lagi ya Bang ya. Jadi begini cara kita untuk bertrading ya Bang. Mungkin abang-abang yang sering-sering mungkin masih mengalami loss, di sini kemungkinan besar abang-abang akan terbantu mungkin ya, dan harapan saya juga membantu teman-teman siapapun itu yang membutuhkan seputar trading ya Bang ya, seputar trading, ilmu-ilmu seputar candlestick. Semoga video-video ini, semoga channel ini dapat membantu abang-abang, kakak-kakak yang membutuhkan. Oke, harapan saya itu, dan buat semua teman-teman, ketika memilih mentor, abang-abang semua harus berhati-hati gitu ya. Artinya jeli memilih mentor yang benar-benar memberikan ilmunya dengan gratis gitu ya Bang ya, dengan gratis dan tidak merahasia-rahasiakan ilmunya gitu. Nah, dia naik lagi, kita akan ambil di sini, sell lagi. Oke, karena kita tahu dia akan membuat penurunan di situ ya Bang ya. Oke, cukup. Ketika seperti ini, jangan takut gitu Bang, karena walaupun dia tertinggal di bawah, ketika ini tidak dapat gitu ya, ketika ini tidak dapat, kita akan bisa mengambil kembali di periode selanjutnya gitu ya Bang ya. Jadi ya jangan pernah takut gitu. Yang penting kita mengenal candle ini gitu. Artinya kita akan dapat mengambil kembali gitu ya Bang ya. Kita akan dapat mengambil kembali kekalahan kita gitu ya Bang ya. Oke, jangan pernah takut. Oke, tadinya saya mau nge-sell lagi di sini, tapi udah turun duluan ya, udah nggak masalah. Oke, kita juga nggak boleh buru-buru open posisinya. Oke, dia naik di situ. Harusnya dia masih turun ya Bang ya, harusnya dia masih turun, tapi dia naik di situ. Kan saya ambil kembali di sini. Karena dia harusnya turun ya Bang ya. Dia harusnya turun, cuman dia terpantul tadi area resisten di sana. Nggak masalah. Kita akan ambil kembali di sini. Oke, sampai close periodenya saya akan tetap open sell. Saya akan tetap boom di sini. Karena saya tahu dia akan membuat penurunan di situ lagi. Dia naik di sini, dia hanya membuat kekuatan untuk menembus area resisten di situ ya Bang ya. Jadi jangan pernah takut untuk open sell lagi di sini. Oke, saya akan ambil sell-nya kembali. Saya loss di sini 29 perdagangan. Oke, kita akan ambil kembali dia di situ. Oke, paskan 2 juta. Oke. Nah, jadi seperti ini ya Bang ya. Ketika kita mengalami loss di sini, itu tidak jadi masalah gitu. Artinya kita dapat mengambil kembali gitu ya Bang ya. Intinya yang paling penting, ketika kita loss, kita dapat mengambil kembali modal kita gitu. Mengambil kembali kekalahan kita. Jadi jangan pernah takut gitu Bang. Ini hanya sementara kenaikannya gitu. Oke.
kita akan lihat di sini. Kita akan tambahin di sini lagi di 29-nya. Oke. Saya akan tetap tambahin di sini karena saya tahu dia akan turun di situ. Karena saya yakin dia akan turun di situ. Oke. Kita tunggu. Kita akan tetap sell di sini. Kita akan tetap ambil kembali. Jadi sekali kita profit yang ini, itu udah akan kembali. Modal kita yang tadi udah kembali ya bang ya. Oke, kita lihat. Jadi setiap trader itu bukan berarti tidak pernah loss gitu ya bang ya. Bukan berarti tidak pernah loss, tapi kalau dia benar-benar trader, dia akan tetap bisa mengambil kembali kekalahannya gitu. Itu yang paling penting gitu ya bang ya. Oke, di situ dia loss lagi, kita kecepatan OP-nya di sini nggak masalah, kita akan ambil di sini lagi, kita akan bom dia, di sini. Oh, udah turun duluan ya. Ketika dia naik, kita akan ambil kembali karena dia di situ harus turun ya bang ya. Dia di situ harus turun. Dia hanya membuat kenaikan untuk membuat tenaga menembus area resisten yang ada di sana ya bang. Nah, itu kita udah tahu dia bahwa dia akan turun, dia harus turun dia. Oke, kita lihat di sini. Oke, jadi ketika ini sudah profit, modal kita akan kembali ya bang ya. Kita dapat 4 juta di sini, 2 juta sekian. Oke. Jadi di sini kita nggak boleh takut untuk open posisi ketika kita mengalami loss gitu ya bang ya. Badai itu hal biasa gitu ya bang. Jadi bagi trader itu hal biasa gitu. Badai itu hal biasa. Yang penting kita nggak pernah ketika kita loss, kita nggak pernah yang namanya nggak bisa mengambil ya bang ya. Kita pasti akan dapat kembali gitu. Ini saya jamin, ini saya akan dapat dan ini akan saya dapat kembali. Oke, situ akan saya jamin karena penurunannya akan terjadi di periode yang ini ya bang ya. Periode yang ini ini time frame 5 detiknya. Kita tunggu dulu, ini saya akan jelasin nanti. Yang jelas ini akan profit dan ini akan profit. Itu aja intinya. Oke. Kalau ini tidak profit, kita akan tutup channel ini. Untuk apa kita buat channel ini kalau untuk membuat orang-orang jadi loss gitu ya bang. Kalau ini nggak profit, kita akan tutup channel ini. Saya akan hapus channel ini. Untuk apa kita buat channel ini kalau untuk membuat orang tidak ini gitu, tidak profit gitu ya bang. Oke, situ kita profit. Oke, sini kita profit. Kita akan tunggu satu open posisi lagi. Yang jelas kalau ini tidak profit, kita akan tutup channel ini. Oke, masih ada kesempatan, saya akan ambil lagi di sini. Oke, mumpung lagi dikasih kesempatan ya bang, lumayan gitu ya. Karena di situ dia harus turun. Oke, lumayan 3 juta gitu ya. Oke, 1 juta sekian lah, ini modal 17. Oke ya bang. Jadi di sini harus profit. Nggak ada alasan untuk tidak profit ya. Oke, kita lihat. Oke, 3, 2, 1. Oke, dapat ya bang ya. Dapat, ini berwarna kuning. Oke, saya akan jelasin di sini kenapa kita open sell lagi di situ. Di sini sebenarnya ini penurunan. Cuman kita tadi sudah pantau, Cuman di sini tadi kita sudah pantau, memang harusnya kita harusnya wanti-wanti karena melihat area di sini yang tadi kita garis. Area di sini adalah area resisten yang akan membackup sebagai support di sini. Tadi saya sudah bilang di sini yang mungkin akan membackup sebagai support. Cuman kenapa saya tetap open sell? Karena saya melihat candle ini adalah penurunan gitu.
Makanya saya kekeh untuk open sell di sini. Nah, dan ternyata dia malah pemantulan ya Bang ya, malah pemantulan karena area resisten yang menjadi support di time frame 5 menit tadi ya Bang. Oke, saya open sell lagi di sini. Kenapa? Karena dia harusnya turun gitu. Dia harusnya turun. Ini belum terkonfirmasi gitu. Dan ternyata di sini benar dia turun dan kita dapat kembali mengambil kekalahan kita ya Bang ya. Intinya kita dapat ambil kembali kekalahan kita. Nah, yang jelas kalau dia tidak terjadi di sini, dia akan terjadi di sini gitu ya Bang ya. Intinya seperti itu. Dan yang paling utama ketika kita mengalami loss, kita harus dapat mengambil kekalahan kita kembali ya Bang. Itu aja yang paling penting. Oke, di sini kita lihat. Oke, di sini adalah kejenuhan daripada seller. Artinya kita akan ambil sampai close periodenya. Kita akan ambil, ini terlalu besar ya Bang ya, karena kita tadi hanya mengambil kekalahan kita. Jadi saya tidak saranin seperti itu ya Bang. Maaf tadi sedikit barbar. Jadi di sini saya tetap akan menerapkan bagaimana kita menjaga MM ya Bang ya. MM itu money management ya Bang. Tapi tadi saya opennya agak barbar sedikit, mohon maaf di situ. Saya mengambil kekalahan saya di sini ya Bang ya. Saya mengambil kekalahan saya di sini. Jadi saya opennya di sini barbar dan modal kita tadi sudah kembali gitu. Oke, itu hanya untuk mengambil modal aja ya Bang ya, mengambil modal yang telah loss tadi. Oke, di sini akan saya kembali open dengan modal 28.600. Jadi bermain trading itu saya sarankan buat abang-abang terjunlah ketika kita sudah bisa memahami arah harga daripada candlestick ini gitu Bang. Karena apapun ceritanya, ketika kita trading itu tidak ada ilmu selain candlestick, tidak ada ilmu yang lebih manjur selain candlestick gitu ya Bang ya. Karena ketika kita mengharapkan yang namanya indikator itu tidak akan mungkin ada banyak ya Bang, banyak trader yang akan memakai indikator profit, hasilnya segini, hasilnya gitu. Tapi bagi saya saranin buat abang-abang, belajarlah trading tanpa indikator gitu. Biar apa? Biar keakurasian daripada trading kita itu lebih maksimal gitu ya Bang ya. Lebih maksimal karena ketika pun kita loss seperti tadi saya loss, saya tetap bisa mengambil kekalahannya gitu. Artinya saya paham di mana dia akan turun, di mana dia akan naik gitu ya Bang ya. Oke. Dan ketika kita menggunakan indikator, saya rasa kurang akurat untuk kita mengetahui dia akan turun atau tidak gitu, karena indikator itu mengikuti arah harga. Candlesticknya naik ya indikatornya naik, candlesticknya turun ya indikatornya turun gitu Bang. Jadi yang perlu kita taklukkan itu adalah apa? Candlestick gitu ya Bang ya. Yang perlu kita taklukkan itu adalah candlestick. Kalau kita udah bisa berhasil menaklukkan candlestick ini, ya mudah-mudahan kita pasti profit gitu Bang. Loss pun kita tetap dapat ngambilnya kembali gitu. Modal kita harus dapat gitu dia Bang. Oke, di sini kita tunggu, nanti terlalu banyak bacot. Oke, apakah kita di sini kena gojek? Tahu malah. Oh, masih kuat dia naiknya. Oke, di situ kita cuma dapat 400.000. Oke, tidak masalah. Kita akan ambil kembali. Jadi seperti itu ya Bang ya. Dia memang di situ akan terjadi penurunan, cuman dia kita tidak dapat titik tertingginya ya. Kita tidak dapat titik tertingginya. Oke, kita lihat dulu area mana yang akan dia kejar di sini. Oke. Kita tunggu ini ya Bang, kita tunggu ini. Itu adalah konfirmasinya. Kita akan tunggu dia terbentuk. Karena di sini akan kita libas dia kembali.
Ini keterlaluan ya bang, keterlaluan. Kita di sliding terus. Sini akan kita barbar dia bang. Sini kita akan ambil kembali ke lossan kita. Ketika dia naik, saya akan tetap sell bang. Saya akan tetap kekeh untuk sell gitu. Karena candle di sini mengarah penurunan gitu ya bang ya. Mengarah penurunan, tapi dia masih tetap kuat naik karena pengaruh dari pemantulan pemantulan daripada candlestick ini. Sedangkan candlestick ini adalah masih kekuatan untuk turun. Tetapi karena dia terpantul oleh area resisten di sana yang menjadi support di sini, dia akan kembali naik dan akan membuat penurunan kembali gitu ya bang ya. Dia hanya sementara mengejar resisten di sini. Saya tidak takut untuk tetap open posisi sell di sini. Tetap akan saya sell, nggak masalah. Saya akan buktikan di sini. Saya akan sell. Saya akan buktikan bahwa dia akan tetap turun. Oke. Saya tidak takut, saya akan tetap buktikan dia akan tetap turun di sini. Dia harus turun. Oke, kita ambil di 41-nya. Dia harus turun di sini. Kalau dia tidak turun di situ, kita akan ambil tetap di periode selanjutnya ini. Saya akan kekeh tetap untuk open posisi sell ya bang. Kita akan lomba jugul dengan lomba bandel ya bang ya, dengan binomonya ya. Oke, dia naik lagi, kita akan ambil di sini kembali. Kita akan kekeh open posisi sell. Apapun ceritanya, saya tidak peduli dia mau naik atau mau kemana pun, dia nggak peduli. Oke, malam ini kita akan tradingnya luar biasa ya bang ya. Kita hancurkan dia. Tapi dengan cara bertrading seperti ini, saya tidak anjurkan untuk teman-teman, untuk abang-abang yang masih mungkin masih meraba-raba soal candlestick ya bang ya. Saya tidak saranin, karena saya di sini ketika saya pun loss, saya pastikan saya akan tetap dapat mengambilnya kembali gitu ya bang ya. Jadi makanya saya abang-abang open posisi seperti ini. Karena saya tidak mau kalian mengalami kerugian gitu. Intinya seperti itu ya bang. Oke, kalau saya mengalami kerugian di sini, saya akan ambil kembali. Saya tidak takut gitu ya bang ya. Saya tidak takut, saya akan tetap sell di sini. Oke, tetap kita sell di sini, tidak masalah. Oke, mungkin sudah cukup dulu ya. Sudah 2.400.000 ini. Oke, dia tetap bandel di situ ya bang ya. Kalau dia tetap bandel, saya akan ambil di 45-nya. Saya akan barbar lagi di sini. Saya tetap kekeh untuk open posisi sell. Saya tidak peduli mau dia naik atau mau dia kemana. Oke, sini akan saya barbarin. Oke. Saya tetap kekeh untuk open posisi sell gitu. Mau dia naik atau turun, nah terserah. Pokoknya saya mau sell gitu aja. Terserah dia. Yang jelas saya akan tetap sell karena saya di sini feeling saya kuat dan analisa saya kuat, dia akan terjadi penurunan ya bang ya. Dia akan terjadi penurunan. Oke, di sini kita cuma dapat 500.000, nggak masalah. Oke, kita lihat ini. Kekeh untuk open posisi sell. Kita lomba bandel dengan binomonya ya, dengan candlesticknya. Kita akan adu kekerasan ya bang. Adu kekerasan. Oke, tidak masalah dia naik kembali di situ, karena dia tetap akan turun. Oke, ambil lagi di sini sampai close periodenya. Mau dia naik terserah, saya tetap akan open sell. Udah batu-batu dia sebenarnya mau naik. Sebenarnya udah nggak kuat gitu.
tapi dia tetap keke untuk naik melawan kejugulan kita ya bang ya. Oke, kita lihat ini. Oke. Profit ya bang ya. Sebenarnya dia udah batu-batu mau naik ke sini gitu. Udah batu-batu. Nah, sebenarnya dia harus turun gitu ya bang ya. Dia di situ harus turun dan nggak akan mungkin dia naik sampai sejauh itu gitu ya. Nah, dia naik tadi terus naik. Dia hanya karena pemantulan resisten tadi. Jadi di situ dia. Tapi itu nggak masalah. Saya udah bilang di sini saya akan kekeh untuk open posisi sell. Apapun ceritanya gitu ya. Oke, kita tunggu di sini. Kalau ini profit, modal kita akan kembali. Bahkan udah profit ya bang ya, udah dapat untung. Dan di sini tetap akan kita open posisi lagi sampai kita dapat ininya ya. Aduh, kejauhan tadi ya. Aduh, ya ampun. Aduh, kejauhan opennya. Kok jadi seperti itu ya? Tadi saya opennya seperti di sini loh, 45. Dia otomatis kali ya. Berarti dia otomatis kalau kita milih timer di sini. Dia otomatis setelah ini berjalan. Setelah ini berjalan gitu. Oh, ini nanti bakalan ke sini dan open posisi kita tetap di sini gitu ya. Dia tetap di situ, bukan berjalan ke sini ya. Nah, tapi kalau kita opennya milih di sini, dia akan tetap berjalan ke sini. Tapi kalau kita opennya di sini, dia nggak akan pindah ke sini ya. Dia nggak akan pindah ke time frame yang ini. Di situ tadi kesalahan kita, aduh, jadi jauh dia ya. Oke, nggak masalah. Kalaupun itu loss ya udahlah. Namanya juga kita nggak tahu gitu. Kita nggak perhatikan, kurang teliti ya bang ya. Oke. Oke, mungkin buat abang-abang, mungkin ini juga yang abang-abang cari. Ketika kita loss, bagaimana kita mengambil modal kita kembali gitu ya bang. Mungkin banyak juga abang-abang yang mencari teknikal seperti ini. Di sini saya akan berikan bagaimana kita mengambil modal kita yang telah loss dihantam badai oleh binomo ya bang. Oke, abang-abang boleh mampir ke channel ini. Silakan mampir ke channel ini. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan ambil ilmu. Kita akan gali ilmu lebih dalam lagi di channel ini ya bang. Oke, jadi jangan pernah takut untuk open posisi ketika kita mengalami loss, karena kita akan tetap bisa mengambil modal kita yang telah loss. Saya akan buktikan di sini. Ini akan profit 100% ya bang. Saya berani jamin ini akan profit 100%. Oke. Kita tunggu. Ya, turun lagi. Karena kamu di situ harus turun. Oke, dia mulai membandel ya. Dia mulai melawan kita. Oke, kalau itu tidak profit kita akan bantai nanti. Oke, tapi ternyata masih profit. Kita lihat kuning apa enggak. Masih kuning ya bang, artinya kita masih profit. Oke, jadi saya akan jelasin kembali. Ini jauh kali ya bang ya, ini tidak mungkin kita tunggu terlalu jauh. Oke, itu open terakhir kita. Ini terlalu jauh ya bang ya, ini susah nunggunya, udah terlalu jauh ini ya. Satu periode lagi, sekitar 7 menit lagi. Jadi di sini akan saya jelasin kembali kenapa saya tetap keke open posisi sell ya bang ya. Saya tetap keke open posisi sell dari sini tadi ya bang. Kita lihat di time frame 5 menitnya aja. Kita tadi opennya mulai trading itu dari candlestick ini ya. Dan yang membuat kita loss tadi
di area sana ada resisten. Candle ini sebenarnya ini kekuatan ke bawah, tapi dia malah pemantulan karena adanya resisten di sana yang menjadi support di sini ya bang. Itulah makanya dia naik. Tapi di sini saya pastikan ini akan jatuh kembali. Tapi tidak mungkin kita tunggu lagi ya bang, tidak mungkin kita tunggu lagi karena ini ada berapa menit lagi ya bang ya. Jadi tidak mungkin kita tunggu. Tapi yang pasti dia akan tetap turun di sini ya bang, tetap turun di area ini, tetap turun dia di situ. Dan di sini saya tetap keke open posisi sell. Kita lihat time frame 1 menit. Karena saya yakin dia harus turun gitu, melihat konfirmasi, melihat candlestick yang kita tadi opennya dari sini ya bang ya. Melihat candlestick dari sini ini belum terlaksana gitu ya bang ya. Karena pemantulan aja di sana resisten, makanya dia naik kembali ke sini. Tapi saya tetap keke untuk mengambil open posisi sell di sini. Saya tetap keke. Dan mungkin habis video ini saya tetap akan trading untuk mengambil penurunannya ini, karena ini harus turun ya bang. Nah saya akan open lagi nanti, tapi ini karena udah terlalu panjang saya akan akhiri. Mungkin sekian dulu untuk trading untuk video kali ini. Mungkin segini dulu bang, karena udah terlalu panjang video kita ini durasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf buat abang-abang semua. Tetap semangat dalam proses belajarnya. Semoga ini mudah dipahami, semoga membantu. Buat yang saat ini masih lost, tetap semangat. Boleh mampir di channel ini, kita akan gali ilmu-ilmu lebih dalam lagi ya bang ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam profit dan selamat malam untuk kita semua.